안녕하세요 여러분. 우리는 항사랑 클럽입니다. 여러분들 잘 지냈어요? 잘 지내요. Nah jadi hari ini kita dari tim Hancarang mau menjelaskan atau ngobrol dan bahas-bahas mengenai kesenian di Korea Selatan. Nah tapi disclaimer dulu nih guys, karena kita kan bukan salah satu mahasiswa atau yang kayak pro gitu di bidang seni yang udah emang ngejalanin, terus bukan juga yang profesional atau yang expert banget. Jadi informasi yang kita sampaikan ini dari banyak sumber nih, kita juga baca-baca, dari teman juga dapet, dari internet juga. Jadi kalau misalnya ada yang agak sedikit keliru atau salah, boleh nih dikasih tahu di kolom komentar. Terus misalnya ada informasi yang lebih juga mau disampaikan, boleh juga nih di kolom komentar. Oke. Jadi langsung aja ya guys. Langsung aja lah ya. Pasti kan pernah mikir kan, kenapa sih di Korea itu artnya kayak berkembang banget gitu. Bener. Senimannya kayaknya mendunia gitu kan, banyak banget. Cuman aku kayak bilang bukan cuman kayak seni-seni yang tradisional, kayak dance K-pop itu kan juga masuk seni ya, seni bener. gitu. Kayak performing arts gitu kan. Gitu, musik juga. Dance, nah jadi bener. Jadi ya sedikit mau bahas juga nih. Nah ini kan sebelum masuk jauh-jauh kayaknya ada sedikit histori yang mau kita bahas juga nih tentang kesenian Korea. Jadi kalau dari yang kita baca, sebenarnya kesenian di Korea itu lebih banyak terpengaruh sama kebudayaan Tionghoa, gitu kan. Apalagi kalau misalnya kayak ada kesenian yang kayak kaligrafi, itu nanti kita bahas. Itu juga kan kebanyakan dulunya pakai huruf Hanja kan, belum pakai Hangul belum pakai Hangul. Jadi kebanyakan gitu. Terus di sini juga nih ada informasinya kalau agama Buddha di Korea juga mempengaruhi. Jadi kayak misalnya kayak culture dari agama Buddha itu tadi kayak mempengaruhi paintingnya juga. Misalnya ada motif-motif apa itu juga terpengaruhi gitu. Nah itu sih kalau yang aku baca ya, yang aku baca dari informasi. Jadi ya mungkin mungkin sih kayaknya pemerintah Korea juga bagus sih kayaknya ya. Masuk kayak yang aku tahu kemarin kayak kamu bilang ini kan lebih kayak sejarah lama gitu kan, yang masih masuk ke dinasti. Terus kayak yang aku dulu pernah nonton kayak broadcasting itu, yang dia itu bilang kok bisa gitu budaya Korea itu sampai mendunia gitu kan kayak budayanya, karena ternyata itu memang dari pemerintah mereka gitu, kayak yang benar-benar nge-support universitas di Korea gitu, yang mana mereka itu bakal menghasilkan orang-orang profesional gitu dari situ tadi gitu kan. Berarti pengaruh kesenian di zaman dulu berpengaruh besar banget nih untuk kedepannya ya. Ditambah juga dukungan dari pemerintah mereka gitu kan, makanya berkembang. Nah itu sih yang kita tahu mengenai sejarahnya. Jadi banyak terpengaruh dari kebudayaan Tionghoa juga, dari agama Buddha juga. Mungkin ya sering lihat juga nih kayaknya kan apa sih dari motif, dari desain atau apa tuh kan, kayak ciri khas kayak gitu kan. Nah gini guys, selanjutnya kita bakalan masuklah ke jenis-jenis. Jadi ada jenis-jenis seni. Mau Oke. Aki? Jadi jenis-jenis seni itu banyak. Sebenarnya nggak cuma di Korea kan, seluruh dunia kayaknya sama kan, kayak kamu bilang disclaimer gitu. Cuman kayak ini yang bawaan dari sana mungkin ada kayak ada ciri khasnya sendiri gitu di yang terkhusus ini kan, makanya dimasukin gitu. Kalau kayak kita kan ada juga kaligrafi kan, kayak tulisan Arab gitu kan. Nah kalau di Korea juga ada kaligrafi, atau kalau bahasa Korea itu soyo. Itu nggak sih, bener nggak sih? Ya kamu bilang tadi kan kayak Hanja itu kan juga kaligrafi ya kan gitu kan. Jadi kaligrafinya kalau zaman dulu itu pakai Hanja gitu, belum pakai Hangul gitu. Terus kaligrafi juga itu kayak ya seni menulis indah gitu, kan? Itu kaligrafi. Terus ada painting juga, terus ada keramik sama patung, kayak memahat gitu. Kalau kayak keramik pasti kayak
sering dengar kan porselen gitu kan. Bener. Misalnya kulitnya putih seputih porselen gitu kan. Kayak mungkin bikin pas-pas gitu ya kan. Gitu benar juga. Terus ada arsitektur sama interior design. Itu banyak sih masuk banyak desain, banget. bener-bener Sebenarnya di Indonesia juga ada kayak gitu dan di Korea juga, tapi beda-beda punya ciri khas masing-masing gitu. Nah terus ada performing arts. Kalau performing arts ini kayak masuk apa ke ya? Kalau di Indonesia itu mungkin kayak barongsai itu punya Indonesia atau Cina sih? Apa? Barongsai. Cina. Kesenian Itu iya, mungkin budaya Chinese kan. Campuran. Tapi ada juga di Indonesia kan dikembangin gitu kan. Mungkin karena di Indonesia juga ada Iya, orang Chinese-nya iya, kan, mungkin. etnis Chinese-nya gitu. Kalau yang kayak performing art itu, kalau yang tradisionalnya itu yang kita tahu ada yang kayak barongsai, tapi kurang tahu nama apa tadi kita namanya, Apa? nama keseniannya itu yang kalian, aku nggak tahu ya, aku mau, kalian tahu nggak pas BTS di Mama dia perform, Itu bilang congak. iya perform bawain kayak kesenian tradisional yang kayak gendang itu. Terus sama itu juga loh, ada yang kayak di movie-nya Suga Dua Cita. itu Itu kayak gendang-gendang itu juga juga ada. Jadi kayak gitu. Nah, sepengetahuan yang dari kita dapat informasi juga, kalau misalnya kesenian yang performing arts yang tradisional itu ada 2 jenis nih, ada yang Chongak namanya sama Sogak. Jadi kalau yang Chongak itu lebih ke untuk bangsawan, kalau yang Sogak itu lebih ke rakyat biasa gitu. Mungkin kalau ini bisa dilihat dari drama-drama tradisional Korea kali ya. Banyak Iya ya. bisa, mungkin kalau misalnya kayak drama-drama yang bahas tentang kayak kerajaan-kerajaan itu mungkin sering lah. Cuma nggak tahu itu drama apa yang benar-benar kayak menunjukkan culture mereka tentang kayak Ada nggak ya guys drama-drama yang mungkin ada, emang cuman bener-bener bawa judulnya cuma kurang. boleh deh kalau saya Iya, kalau tahu ada, judulnya atau boleh mau di kasih komen. lihat ini nih drama yang bawain kesenian Korea banget gitu. Kayak performing art Bisa gitu. dong direkomendasiin ke kita. Banyak kali itu sih. Gitu. Itu sih menarik juga ya, ternyata banyak banget yang bisa dibahas dari ini. Terus sama yang musik-musik itu loh. Yang mana? Yang besar yang kayak apa itu? Bukan gitar tapi yang kayak nggak tahu namanya itu. Nah, satu lagi nih guys, jadi kita nggak tahu nih ciri-cirinya tadi. Maaf. Ciri-cirinya besar, ada senarnya. Iya kayak itu. Gitar bukan gitar. Sumpah apa itu kayak yang di Komputer. kayak dipetik-petik itu. Kecapi. Mirip kecapi. Mirip kecapi. Korea. Nah, itu yang performing art, berarti ada tari juga berarti ya? Tarinya juga. Termasuk ke performing arts. Kayak tradisional art tari itu kayak itu benar cantik, kalau pernah lihat itu kan. Aku ada sih. Iya, benar. Kadang-kadang idol juga kan kadang Iya. yang suka nampilin yang kayak tradisional gitu kan, selain yang K-pop yang modern. Ada itu sudah Secret Number itu dia kalau saya pernah iya dia boleh lulusan dari apa kayak universitas waktu dia masih seni. kecil ya. Intinya dia 10 tahun kalau nggak salah sana belajar tari tradisional. Iya, tradisional. Itu pernah lihat dia kayak performing gitu, keren keren. Aku pas SMP belajar nari tapi digini sama guru. Beda. Oke, nah selanjutnya itu ada literatur. Jadi literatur itu termasuk seni juga, tapi Literatur itu kalau aku bilang itu tuh seni cuman yang berbentuk bahasa. Jadi literatur itu ya puisi, dongeng, novel, itu literatur sih. ini banyak ngomong nih. Unek-unek boleh gitu. Ya gitu, saya nggak kayak puisi juga kan, puisi Korea, dongeng, cerita rakyat juga termasuk ke literatur juga. Jadi banyak kan. Karena apa sih bilang itu kayak sebuah ekspresi juga sih sebenarnya kalau seni kan. Jadi seni itu ini ya, jadi kayak seni itu sesuatu yang ekspresi. Kalau aku bilang sendiri ya, seni itu ekspresi dari emosi gitu. Iya, kayak ungkapan gitu, entah itu dari individu atau dari masyarakat yang ada di sana gitu. Jadi sebuah tulisan. Kalau stres ngajak-ngajak sampah. termasuk seni itu. Oke, seni. Oke, selanjutnya ada fotografi. Itu masuk modern ya kan. Zaman dulu belum ada kayaknya kamera. Ngelukis kayaknya sih, mungkin kan udah masuk dulu. lagi ya, udah masuk lagi. Iya, maksudnya kan yang fotografi sama sinema itu kan mungkin zaman dulu kan belum ada kamera, belum ada teknologi gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya mau mengabadikan itu dilukis atau di kayak potret sih sebenarnya, kayak potret diri gitu kan. Bener-bener. Misalkan ada yang kayak yang buronan gitu ya kan. Iya, sering lihat gitu kan di kayak K-drama gitu. Begitu ya? Iya, secara tradisional ya. Kayak itu kan digambar gitu kan. Kalau orang sekarang mah foto gitu kan, ditempel gitu kan. Dulu kan digambar gitu kan. Ada fotografi sama sketch gitu maksudnya.
Oke, ada lagi nih, kita udah bahas kaligrafi, painting, keramik, arsitektur, performing art, literatur, fotografi. Udah juga udah masuk. Iya, ini yang kita tahu ya, ada 7 jadi jenis-jenis seni yang ada di Korea. Nah, karena sebenarnya sih bisa aja kali mungkin kita bakalan praktekin yang kaligrafi atau apa gitu. Tapi kayaknya sekarang kita basic dulu kita mau cerita dulu gitu ya. Apa yang kita tahu sih tentang seni di Korea gitu. Nah, selanjutnya nih dari apa? Dari Dinda nih mau bilang soal ini tadi kan mau rekomendasi banyak banget nih art galeri di Korea. Bisa nih orang-orang mungkin datang sana kalau lagi Korea. Mungkin ya. Boleh lihat. Terus banyak juga kan? Banyak yang terkenal di Korea juga salah satunya Seoul Museum of Art. Iya, itu di mana itu? Itu di dekat BKB. Ini Seoul Museum of Art. Terletak di sebuah pokoknya di Seoul pokoknya di Seoul. Dia tuh salah satu museum art yang ada di sana dan cukup terkenal juga gitu. Jadi terus ada lagi nih. Enggak, itu Ghana Art itu enggak masuk loh. Soalnya juga kemarin itu boleh nih. Aku kurang tahu sih kalau yang enggak, cuman itu sih yang aku baca Ghana Art itu dia ada di Pyeongchang mana tuh. Jadi banyak banget nih guys. Ini kalau misalnya nih kalian yang emang berjiwa-jiwa seni pengen kayak mendalami atau pengen lihat nih kalau misalnya ada kesempatan jalan-jalan ke Korea lihat keindahan loh. Iya, ajak saya, oke. Iya, iya, oke. Jadi ada Seoul Museum of Art, Dongdaemun Design Plaza. Ini ruang kreatif futuristik. Tapi aku bilangnya lebih kayak ini loh. Ini mungkin dari kayak situs sesuatu sumber yang dari mereka gitu bilang kalau ini peringkat 1 atau 2. Soalnya di situs lain tuh ada beda juga. Oh gitu. Dia bilang ini yang jadi, 1 gitu kan. Bener-bener. Jadi ini kita rekomendasi aja. Kita kan juga nggak punya data nih mana yang lebih terkenal atau mana. Jadi kita rekomendasi ini beberapa museum. Ada National Museum of Modern and Contemporary Art. Alah, susah. Ini memamerkan seni kontemporer di ibu kota Korea. Juga merupakan museum pertama di negara yang menampilkan seni modern dan kontemporer dari Korea Selatan dan seluruh dunia. Wah, jadi berarti nggak cuman yang Korea aja. Sama kayak Ghana. Iya, bener bagus banget nih. Oke, besok pesen. Terus ada lagi Arario Museum. Oke. Jadi Arario Museum ini penggemar seni modern akan menghargai. Bentar guys, sorry guys. Itu letaknya. Ini menyimpan berbagai macam karya terbaik, termasuk karya dari Ko Kang, Dami. Oke, ini rumah kaca ya, bangunan itu juga. Oh, ini loh kayak apa sih ini museumnya itu desainnya lebih kayak ini kafe. Oh gitu. Bener-bener. Jadi nanti kalau misalnya nih bingung kan Arario Museum, tenang aja editor kita bakal ngedit di sini. Di sini atau di sini gitu. Di sini. Kalau aku tunjuk ini nggak ada, boleh komen. Jadi ulang. Di sini Seoul Museum Art. Di sini Dongdaemun Design Plaza. Di sini National Museum of Modern Contemporary Art tadi, sama di sini Arario Museum. Jadi kalau itu ada berapa itu? Ada 4 baru. 4 ya. Sebenarnya masih banyak tapi ada banyak banget sih sebenarnya. Banget. Itu mungkin yang sering dikunjungi atau sering dipinjangin juga nih di Korea Selatan. Terus ada juga tuh yang aku baca kemarin tuh di Jeju. Kalau yang suka ke Jeju, di sana ada juga museum namanya Jeju Museum of Art. Kalau di sana dia nyimpen apa nih Kak? Kayaknya lebih banyak seni apa misalnya kalau itu sepertinya lebih kayak karya Chang Ryeosok nggak sih, hal kayak banyak karya dia malah di sana kayak lebih khusus gitu. Gimana tuh tadi? Ini Chang Ryeosok local culture, lebih kayak kayak art dari wilayah situ sih, kayak Jeju. Jadi kayak lihat apa itu laut atau danau sih di Jeju itu. Laut ya. Laut pantai. Selagi kita ngelihat pemandangannya yang indah juga ke museumnya juga kayaknya bagus gitu kan. Bener.
Oke. Banyak lagi dan banyak pokoknya ada banyak. Pokoknya kalau misalnya mau ke Korea, selain destinasi-destinasi kayak Namsan Tower, apa sih? Sungai Han atau segala macem gitu, lebih baik juga kunjungin nih art galerinya. Jadi kalau misalnya seneng Korea ya sedikit-sedikit pelajari. Kalau tahu sejarahnya gitu ya kan bener-bener. perjalanannya. Gitu. Terus lanjut aja nih. Tapi selain itu kayak aku bilang kalau aku pribadi sih ya, aku kan sukanya fine art ya. Fine art itu yang kayak gimana? Fine art itu kayak seni murni, kayak seni rupa gitu, yang dia ngecat gitu, intinya gitu itu fine art. Kalau aku pribadi sih kayak yang dari museum ini, aku juga kayaknya pengen ke kayak artis-artis atau seniman-seniman lokal di Korea yang kayak di sosial media gitu, karena menurut aku itu udah keren maksud aku kan. Mereka punya studio masing-masing gitu kan, pengen juga ke sana gitu maksudnya. Selain juga ke museum-museum tadi gitu kan. Kalau kalian ada yang salah satu seniman favorit di Korea boleh lah gitu kan. Iya bener. Kita kan tahu nih guys kalau misalnya seni di Korea itu kan berkembang banget. Nah gimana sih caranya dia berkembang banget sampai mendunia gitu kan? Berarti balik lagi pasti ada unsur edukasinya gitu kan. Berarti dari universitasnya, dari sekolahnya, dari pemerintahnya juga bakalan mendukung banget nih sampai segitu luar biasanya gitu kan. Apresiasi orang-orang tuh terhadap seni, dari yang cuman sejarahnya kayak gini sampai ciri khasnya tuh kayak dipertahanin banget gitu kan. Kalau aku bilang kayak dihargai banget sih seni di sana. Tapi nggak tahu juga sih kayak dari yang aku lihat gitu kan, kayak gimana orang memperlakukan seni itu kayak bener-bener. Atau mungkin karena aku yang mencarinya di situs art ya, orang-orang pecinta seni. Tapi menurut aku itu banyak untuk sekedar ini ya, orang-orang yang awam gitu. Oke, di sini juga ada nih guys. Kan tadi kan kita udah bilang yang soal pendidikan tadi ya, dari universitas, dari sekolah. Mungkin boleh nih kita juga sedikit cari informasi mengenai jurusan-jurusan yang ada di Korea Selatan, atau universitas apa sih yang biasanya kayak jadi pilihan gitu. Karena aku suka seni, mau bekerja di bidang seni, jadi seniman bla bla bla. Biar lebih kayak profesional, jadi harus dapat edukasi yang seni juga gitu di sana gitu kan. Pendidikannya gimana tuh? Kalau dari yang kayak University for Studying in South Korea itu jelas mungkin kalian semua tahu deh sama KIART, karena itu yang maksudnya kayak universitas seni terbaik di Korea gitu. Kalau di Indonesia itu kayak isi kali ya. Itu lebih ke seninya ya? Iya seni bener. Seni banget lah gang. Universitasnya ada art, ya kan. Banyak kalau tertarik itu. Ada juga kan beasiswanya ama scholarship di KIART ya, KIART University. Kalau untuk universitas ataupun sekolah menurut aku banyak ya. Ada banyak banget. Kalian bisa kayak searching sendiri gitu di Google tuh banyak banget. Kalau saya ngomong universitas nih kan, kita kan udah yang kuliah atau gimana ya. Jadi kalau saya menurut dari informasi nih ada beberapa universitas Korea yang jadi pilihan gitu. Misalnya memang dia mau bekerja di di bidang seni gitu. Kayak ini lebih kayak ini nggak sih umum? Kayak Seoul ya, mungkin ini ada beberapa misalnya pengen tahu aja gitu universitas apa sih jurusannya kayak gimana gitu. Ini kayak ada Seoul National University. Jadi ini adalah universitas nasional pertama di Korea, memiliki kampus terbesar di Korea. Terus terdiri dari 16 kelas, satu fakultas pasca sarjana dan 10 fakultas profesional. Jadi di sini di SNU juga nih nggak cuma ngasih pendidikan gitu, mereka juga menawarkan dukungan karir kayak bimbingan counseling, bantuan keuangan kayak beasiswa, dukungan bahasa bagi mahasiswa internasional. Jadi jadi misalnya emang niat banget, ada beasiswanya juga, ada bimbingan counseling karirnya juga. Misalnya kamu lebih cocoknya jadi apa kayak gitu kan. Jadi lebih kayak dipenjuruhin gitu kan. Gitu. Berarti kan emang didukung banget kan dari pemerintah sama sistem edukasinya gitu. Nah, selanjutnya ada KAIST. Kayaknya ini misalnya kalau idol Korea misalnya, kamu lulusan dari KAIST kayak wow, enggak. Atau lulus berapa persen aja gitu kan. Benar-benar kayak terkenal banget ya. Jadi KAIST ini Korean Advanced Institute of Science and Technology. Teknologi ya, wajar. Ini lebih ke teknologi ya. Iya, sains sama teknologi. Minhyun, Taeyong, Jaehyun. Siapa ini? Mark, Joy. Mark, Joy, Naeun, Eping, Lee Hai, Chaeyeon. Kau tahu kan Chaeyeon? Tahu. Jungkook. Banyak banget. Ada DK17 juga. Oh, temenan kan? Jungkook, DK17. JK deng. JK17.
Yuju juga, ada Jihyo, Aduh, oh my banyak, god, ada Hyunjin juga, banyak banget nih ternyata.